New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.grii-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mengikuti kebaktian Minggu GRII Andika. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya undang untuk jemaat bersama-sama berdiri, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Dengarkanlah panggilan ibadah diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kebaktian ini dimulai dan didasari di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya berkat, anugerah, dan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada atas kita sekalian. Amin.
Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Besarlah Allahku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus wanita. Tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya Bersama-sama. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sudah hampir 1 tahun Tuhan pandemik terjadi. Dan Tuhan tetap memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan kami masih dapat berkumpul walaupun secara virtual ya Tuhan. Untuk mengikuti ibadah dan bersekutu dengan jemaat sekalian. Mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau pimpin dan tuntun ibadah ini dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan diberitakan, merasuk ke dalam sumsum hati kami yang paling dalam, dan merubah, mentransformasi hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan sama kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Di dalam lautan yang kelam, ketika kita merasa terancam, seluruh tubuh dan jiwa kita di dalam dosa tenggelam semakin dalam, seakan-akan harapan sirna dan hilang. Ketahuilah, Tuhan secara aktif intervensi, Tuhan secara aktif selalu memberikan anugerahnya, dan selalu memanggil kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk datang kepadanya. Mari kita menyanyikan lagu Dalam Lautan yang Kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku.
alaskan wanita. Karenanya dengan gemar ku nyanyi pujian Bersama-sama dan serahkan tubuhku, jiwa pun padanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih-Nya terus. Wanita, orang yang terancamlah jiwanya olehmu. pria, mau kau lepaskan, tolong anak God. Bersama-sama, genap kekuasaan ada di tangannya. Mintalah keselamatan kepadanya. Kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih kudus, Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih-Nya terus. Jemaat sekalian, saya mengundang untuk sama-sama kita membuka Alkitab kita. Mari kita buka dari Mazmur 69 ayat 14 sampai 19. Mazmur 69 ayat 14 sampai 19. Saya mengundang untuk pria membaca terlebih dahulu ayat 14 dan kemudian ditanggapi oleh wanita dan seterusnya sampai ayat 19. Terakhirnya ayat 19 kita akan baca ulang kembali bersama-sama. Mazmur 69 ayat 14 sampai 19. Pria, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sekali lagi ayat 19 bersama-sama. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu nomor 3, Ajaiblah Firman Hidup. Ayat pertamanya saja, kemudian kita masuk dalam doa. Ajaiblah Firman Hidup, ayat pertamanya saja. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup.
Saya akan memimpin doa pengakuan dosa terlebih dahulu, kemudian baru kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengaku untuk seluruh dosa dan salah kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami menunda-nunda untuk melaksanakan kebaikan. Ampuni kami ya Tuhan, sebab kami cuek. Ampuni kami ya Tuhan, sebab kami malas untuk membaca firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami kompromi akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena pikiran kami yang lari daripada-Mu. Gelagat kami, tendensi kami yang penuh dengan candu, yang mengutamakan hal-hal lain daripada-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Sungguh di hadapan-Mu saja Tuhan kami berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami meminta pengampunan daripada-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, keadilan-Mu Tuhan nyata di kayu salib. Dan biarlah kami hidup di dalam salib Kristus. Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan selama kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang untuk jemaat buka suara bersama-sama. Yang pertama-tama mari kita berdoa bersama untuk retret calon hamba Tuhan. Kita bersyukur untuk acara yang sudah berlangsung dan kiranya Tuhan terus memimpin dan semakin meneguhkan panggilannya bagi para hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur ya Bapa untuk acara retret hamba Tuhan yang telah berlangsung. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau mau pimpin terus menerus. Bagi tiap-tiap orang yang telah terpanggil, bagi tiap-tiap orang yang mungkin sekarang sedang merenung, kiranya Tuhan terus ketok pintu hati. Kiranya juga untuk orang-orang yang telah mengambil komitmen, Tuhan pimpin dan tuntun, agar pekerjaan Tuhan terus dinyatakan dan dilaksanakan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan sama kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita sama-sama buka suara. Kita berdoa untuk orang-orang Kristen di dalam profesinya masing-masing. Kiranya Tuhan menolong di tengah kesulitan yang dihadapi di masa pandemi ini, agar tetap hidup dengan setia tanpa mengkompromikan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, memohon ya Tuhan untuk tiap-tiap anak-anak-Mu yang dipanggil di dalam gereja, di dalam dunia dan masyarakat ini ya Tuhan, untuk menggarami, untuk memancarkan cahaya-Mu, untuk menjadi kesaksian. Dimanapun kami dipanggil Tuhan, kiranya dalam seluruh pekerjaan kami, dalam seluruh panggilan kami dapat melaksanakannya dengan baik. Biarlah orang melihat Kristus di dalam aktivitas kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan sedang struggle dalam mencari pekerjaan, dalam berusaha, dalam aspek ekonomi ya Tuhan, yang sedang banyak bergumul ya Bapa. Kami mohon meminta kepada-Mu belas kasihan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Tuhan tolong buka jalan. Pengharapan kami taruh sepenuhnya di dalam Engkau. Dan kiranya Engkau buka jalan dan tolong kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan sama kami hidup, kami berdoa mengucap syukur. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Solomon Yo. Mari kita menyanyikan lagu Ajaiblah Firman Hidup ketiga ayatnya. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman
firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup, yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan semuanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita akan sama-sama membaca dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mari kita akan membacakan ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekian jauh, kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memimpin, menolong agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah roh Tuhan yang mewahyukan firman-Mu menolong kami mengerti dan memberi kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan agar setiap kami boleh memahami firman-Mu yang begitu kudus, yang begitu agung, yang begitu luar biasa untuk mengangkat kehidupan kami dari satu keremehan menuju kemuliaan seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu kita baru menyelesaikan eksposisi dari Injil Markus. Lalu kemudian saya berpikir untuk membahas kitab mana yang sungguh-sungguh bisa memberi manfaat bagi jemaat. Akhirnya saya putuskan untuk kita mempelajari Injil Yohanes. Saudara, ada banyak kisah yang sudah dicatat di dalam Markus yang belum dicatat semuanya, dan akan kita temukan di dalam Injil Yohanes. Di situ banyak sekali kita temukan kisah dan catatan pengajaran Tuhan Yesus yang tidak kita temukan di dalam sinoptik. Sinoptik artinya adalah Injil yang berbicara dengan sangat mirip seperti Matius, Markus, dan Lukas. Padahal ajaran-ajaran tentang Yesus di sana begitu penting sekali. Nah saudara, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan dia adalah termasuk 3 dari inner circle, yaitu lingkaran dalam yang sering diajak Tuhan Yesus masuk ke dalam pengalaman yang lebih dalam, seperti ketika Tuhan Yesus melakukan transfigurasi, berubah di dalam kemuliaan di atas gunung. Maka 3 orang yang diajak adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah saudara, dikatakan bahwa dia sering di dalam pengalaman-pengalaman yang diajak khusus
dan dipersiapkan untuk seorang yang akan menjadi saksi Tuhan. Dan salah satu peran adalah untuk menuliskan Injil yang menyaksikan pengajaran dan karya Kristus bagi penebusan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dia memiliki satu pengalaman rohani yang istimewa dengan Tuhan. Saudara, ketika murid-murid meninggalkan Tuhan, maka Yohanes adalah yang berani berdiri dekat dengan salib bersama menopang, baik di situ ada Maria, ibu Yesus, maupun juga ada Maria, ada mamanya, ya bukan Maria namanya, juga ada mamanya yang ada di sana, yang kalau tidak salah namanya lah Salome. Dia hadir di sana menyertai Yesus dalam satu masa momen yang sangat penting itu. Yang ketiga, saudara, dia adalah satu-satunya murid yang dipercayakan untuk boleh menerima Maria, ibu Yesus, ketika Yesus akan mati di salib. Dan dia menerimanya di dalam rumahnya. Dan sampai akhir hidup, dia selalu menyertai akan Maria. Yang keempat, saudara, dia memiliki satu kedekatan jiwa dengan Tuhan. Dikatakan ketika perjamuan kudus, perjamuan terakhir, dia menyenderkan kepalanya di dekat sama Yesus. Dan dialah yang diminta sama murid-murid lain untuk menanyakan, siapa sih yang akan mengkhianati Yesus itu? Lalu Yohanes yang bertanya. Saudara, dia punya satu kedekatan yang luar biasa dengan Yesus. Yang kelima adalah, saudara, dia adalah murid yang termuda, yang tampaknya punya satu tugas khusus. Petrus dikatakan waktu tua dia tidak bisa bebas, tapi akan menyerahkan tangannya untuk diikat dan dibawa kemana orang menghendaki. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Yohanes mempunyai tugas sendiri. Dan Yohanes adalah yang diberikan kesempatan hidup lebih panjang. Dari para rasul dia mati terakhir. Dan dia akan menuliskan satu kitab Injil dan juga kitab Wahyu dan surat-surat untuk diwariskan kepada gereja. Saudara, Yohanes adalah seorang yang dibesarkan di Galilea. Kemudian nanti dia akan menjadi seorang tokoh juga di Yerusalem. Dan suatu hari ketika mulailah tersebar dan murid-murid dan orang Kristen pergi karena ada penganiayaan, maka satu hari ia pindah ke Efesus. Dan Efesus menjadi kota yang sangat penting di dalam seluruh kota-kota besar di pemerintahan atau kekaisaran Romawi. Dan di situ ada satu gereja yang penting di mana Paulus pernah melayani dan Yohanes pernah di sana. Saudara, setelah Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan melalui pelayanan rasul dan orang-orang percaya, murid pergi kemana-mana. Tetapi waktu terus berjalan, murid-murid satu persatu meninggal. Dan para murid menjadi martir, saksi bagi Injil. Dan saudara, gereja akan menghadapi berbagai kesulitan. Murid-murid Yesus, para rasul satu persatu meninggal. Orang-orang yang saksi pertama meninggal. Lalu adanya penganiayaan, munculnya ajaran-ajaran yang sesat, selalu akan ada saja. Maka kondisi ini perlu dipersiapkan. Maka sebagai pemimpin rohani yang senior, yang sudah menjadi tua, yang melayani menjadi orang penting, yang mengarahkan bagi jemaat, maka dia semakin peka apa yang harus dia wariskan kepada gereja. Supaya gereja memiliki satu warisan pengajaran untuk tahu mana yang benar dan yang salah. Khususnya seluruh pengajaran Yesus itu perlu dituliskan. Supaya tidak terjadi simpang siur karena ingatan manusia itu bisa keliru. Maka dia akan menuliskan sebuah kitab Injil. Selain Injil-Injil yang lain sudah ditulis sebelumnya. Yaitu ada Injil Markus, Matius, dan Lukas. Maka dia menuliskan sebuah Injil. Injil Yohanes yang kelihatan seperti sederhana, tapi memiliki kedalaman yang luar biasa. Inilah satu kitab yang memiliki karakteristik yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Saudara, beberapa ciri daripada kitab Injil Yohanes adalah, pertama, kitab ini tidak mengulang semua yang sudah ditulis di dalam sinoptik, tetapi menambahkan, mencatat apa-apa yang belum dicatat untuk melengkapi. Yohanes mau menuliskan
banyak pengajaran yang begitu luar biasa, tetapi karena keterbatasan halaman-halaman kertas, maka para rasul lain seperti Matius, Markus, dan Lukas tidak mencatatnya. Maka dia akan menambahkan. Dan ada juga beberapa pengulangan yang ketika dia rasa perlu di dalam rangkaian berita penting yang dia mau sampaikan. Maka inilah yang dia berikan untuk melengkapi. Maka kita bersyukur untuk Injil-Injil yang keempat Injil ini memperbanyak wawasan pengetahuan kita tentang seluruh karya dan pengajaran Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, Yohanes menyampaikan kisah karya Kristus dan pengajarannya di dalam satu cara yang berbeda dengan ketiga Injil sinoptik, yaitu punya ciri kisah dan diskursus atau ceramah pengajaran Yesus diberikan dengan satu yang sangat panjang. Kita melihat itu di dalam kisah, misalnya pasal ketiga, ya Nikodemus, lalu kemudian pembahasan tentang lahir baru dan sebagainya. Lalu kemudian pasal 4 kisah tentang orang Samaria. Lalu kemudian pasal kelima penyembuhan. Lalu kemudian banyak sekali dialog yang panjang. Lalu kemudian pasal 6, pasal 7. Dan inilah beberapa ciri-ciri yang sangat berbeda dengan cerita banyak peristiwa yang dicatat singkat di dalam kisah Injil sinoptik. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, Yohanes menyusun kisah dan pengajarannya itu secara selektif untuk menyampaikan satu berita kebenaran yang esensial, sehingga kita melihat dia memiliki satu tujuan, menekankan hal-hal yang sangat esensial, sangat penting. Dia mengatakan di dalam kitabnya itu ada begitu banyak yang Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan, tapi tidak bisa dicatat semua, seluruh dunia pun tidak bisa menampung. Dia mungkin mengatakan semacam bahasa hiperbola, tapi benar, tidak semua itu bisa dicatat. Maka dia mesti menseleksi. Dan dia mau menyampaikan kebenaran yang sangat mendasar, sangat penting. Maka saudara, di dalam Injil Yohanes sering dianggap sebagai Injil yang sangat rohani, sangat teologis, memberikan kepada kita pengajaran atau doktrin-doktrin yang sangat mendalam tentang kristologi, tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan. Sangat mendalam, luar biasa. Saudara, lalu yang keempat adalah bahwa kitab ini juga memiliki unsur apologetika untuk meyakinkan orang akan iman Kristen, dan sangat kental sifat untuk mengabarkan Injil, meyakinkan orang bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Mungkin ada semacam keraguan, apa posisi Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana dengan nubuat nabi-nabi dan sebagainya. Dia membawa orang untuk meyakini bahwa Yesus itulah saksi begitu banyak. Ada 7 saksi. Kata angka 7 begitu penting. Ada 7 saksi, ada 7 mujizat, ada 7 kata aku adalah. Penyingkapan daripada siapakah Yesus sebagai I am, Yahweh, Tuhan, I am that I am. Ya, Tuhan itu. Dan apa yang dia kerjakan sebagai gembala yang baik, sebagai pokok anggur yang benar, dan juga sebagai air hidup, terang dunia dan sebagainya. Lalu kemudian saudara, yang kelima terakhir adalah bahwa Injil ini bersifat universal, yaitu menjangkau baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Di situ ada dicatat, dan inilah untuk seluruh warga dunia. Nah saudara, sekarang kita akan melihat kepada pasal yang pertama. Kita hanya akan melihat kemungkinan hanya sampai 3 ayat. Saudara, ini pasal yang pertama dari Yohanes, pasal yang pertama 1 sampai 18, ini disebut sebagai prolog, sebagai satu pendahuluan, pengantar. Saudara, sebuah prolog adalah satu pengantar kepada satu surat atau satu karya tulis. Dan kadang-kadang itu adalah sebagai pengantar mungkin biasa. Tapi kadang ada satu pengantar atau prolog yang sangat penting, karena mengungkapkan intisari dan signifikansi dari sebuah tulisan. Dan prolog di dalam Injil Yohanes itu sangat penting, sangat luar biasa, sangat unik.
Saudara, Matius dan Lukas memulai Injil mereka dengan membawa kita mengenal tentang kisah Yesus dari kelahiran. Kelahiran yang ajaib untuk memberitahu kepada kita para pembaca identitas Yesus. Dia itu punya suatu identitas yang bersifat ilahi, kelahiran yang ajaib yang sesuai dengan dinubuatkan. Tetapi Yohanes akan membawa kita lebih daripada itu. Maka dikatakan ini Injil yang sangat teologis, sangat rohani dengan kedalaman doktrin luar biasa. Yohanes mau mengajak kita menelusuri awal mula Yesus Kristus, bukan dari Galilea atau dari Bethlehem, tanah Palestina di mana dia lahir dan bertumbuh. Bahkan bukan dari perawan Maria, tapi bahkan mundur ke dalam kekekalan. Bahkan sebelum penciptaan, dia Sang Firman sudah ada bersama-sama dengan Allah. Ketika Kristus atau Sang Anak atau Firman disebutkan bersama dengan Bapa, Bapa selalu disebut sebagai Allah dan Kristus sebagai Firman, Sang Anak atau Anak dan Bapa. Untuk menghindari kerancuan, jangan sampai mengidentikan dua pribadi disangka satu pribadi. Maka saudara, kita melihat bahwa di sini kita diperkenalkan kepada suatu firman kekal, logos ilahi. Dia sudah bersama dengan Allah Bapa sebelum dunia diciptakan. Mari kita akan melihat di dalam ayat yang pertama bagian A. Pada mulanya adalah firman. Saudara, kalau orang Yahudi membaca ungkapan frasa ini, maka mereka itu mungkin menurut saya hampir pasti langsung kepikir pada satu ayat. Dan mungkin bagi kita juga sama, ya, yaitu kita akan memikirkan Kejadian pasal 1 ayat yang 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, begitu berpadanan, tetapi begitu berbeda. Karena Musa mengajak kita melalui kitab Kejadian untuk mengajak kita melihat kepada penciptaan alam semesta, bagaimana dunia ini dan manusia hadir mulai dari penciptaan Allah. Penciptaan alam semesta. Tetapi Yohanes mau membawa kita kepada satu permulaan, dari permulaan, lebih mundur lagi kepada permulaan sebelum penciptaan. Yaitu membawa kepada Tuhan yang menjadikan adanya permulaan. Dunia diciptakan, sebelumnya diciptakan ada yang mula. Mula adalah bahwa adanya keberadaan yang memulai. Saudara, Musa dan Yohanes memberikan dua permulaan yang berbeda. Musa memberikan bagi kita permulaan ciptaan dunia. Sedangkan Yohanes membawa kita kepada permulaan yang memulai semua yang ada di dunia. Yaitu kepada Tuhan yang memulai. Kepada firman yang mencipta, yang menjadikan. Firman yang kekal itu. Saudara, apa yang disampaikan oleh Yohanes itu sangat istimewa. Sangat agung, sangat besar, sangat menakjubkan. Ini merupakan satu revelation, satu penyingkapan, satu pewahyuan yang tertinggi yang bisa diterima oleh umat manusia dari segala budaya, filsafat, dan agama. Melalui apa yang disampaikan oleh Musa di dalam kitab Kejadian, maka kita menjadi tahu bahwa dunia ini ada asal mula. Dulu saya bukan Kristen, tidak pernah diajar sekolah minggu. Sampai satu saat saya tahu bahwa ada Alkitab orang Kristen, di mana dunia ini diciptakan oleh Allah dan aku ada di dunia karena ada Tuhan yang menciptakan. Lalu kemudian manusia berdosa, lalu ada Tuhan Yesus yang menebus. Wah saudara, saya baru tahu bahwa ternyata hidup manusia tidak tergantung pada dewa-dewa atau adan secara anta beranta. Tiba-tiba ada dalam dunia tanpa asal mula. Demikianlah para filsuf yang tidak mengenal adakan Allah pencipta. Mereka mencari, bergumul di dalam mencari makna hidup. Dalam filsafat ada satu istilah yaitu the problem of one and many. Satu dan banyak. Wah, apa tuh bahasa filsafat, kadang itu bahasanya kata-katanya sederhana tapi
ketika disatukan, tidak ngerti maksudnya. The problem of one and many. Artinya saudara, apakah di dalam semua keragaman yang begitu banyak, ada satu yang asal sumber yang mengadakan. Pakai bahasa agama adalah, apakah ada Allah yang pencipta segala sesuatu? Orang bertanya, berpikir, merenung, apakah ada Tuhan atau tidak? Ateis atau teis? Kalau ada Tuhan mencipta, maka segala sesuatu dalam dunia ada sumber, ada tujuan, ada jaminan Allah yang akan memulai dan mengakhiri. Kalau tidak ada Allah, maka manusia harus mencari maknanya. Dari mana asal mula? Dari mana sumbernya? Kemana? Apa prinsipnya? Apa dasarnya? Apa landasannya? Bisa akan kemana? Apakah ini layang-layang putus tanpa arah? Manusia harus setengah mati memperjuangkan apa yang dia tidak bisa memperjuangkan. Atau ada kekuatan ilahi yang akan menuntun kita pada tujuan yang baik. Memberi kita harapan. Wah, ini pergumulan yang sangat penting. Saudara, ini adalah pergumulan dari filsafat. Sedangkan di dalam agama adalah pergumulan ada Allah atau tidak. Saudara, maka kita menemukan di dalam budaya manusia ada budaya Yunani. Budaya Yunani memikirkan satu logos, satu logikos, satu prinsip, satu dasar, satu unsur penentu yang akan mengarahkan, memberi hidup, punya jiwa yang nanti memberi prinsip pada manusia. Kita tidak mendalami. Intinya lah saudara, dan perenungan ini ada satu pencarian kebenaran untuk kembali pada sumber dasar yang memberi arah bagi jiwa, memenuhi jiwa, memberi jawaban bagi jiwa manusia, bagi eksistensinya. Tetapi saya boleh mengatakan ini merupakan suatu pencarian tanpa akhir. Pencarian yang tak bertepi, yang tidak memberi kita jawaban dan kepuasan. Sehingga filsafat Yunani penuh dengan segala mitologi, filsafat abstraksi yang tidak memberikan jawaban dan memberikan pada manusia hati yang kosong dan bisa masuk kepada berbagai macam isme sikap hidup, filsafat hidup. Misalnya tidak mencari kesenangan atau di dalam tidak percayakan akan eksistensi atau tidak memiliki satu landasan Allah yang bisa disandarkan. Bahkan pikiran agung daripada Sokrates, Plato, Aristoteles, mereka hanya memikirkan satu Allah yang ideal, abstrak, tapi bukan bisa memberikan jawaban. Bukan Allah pribadi seperti dalam iman Kristen. Saudara, inilah pergumulan di dalam Yunani tentang logos. Sedangkan di dalam Yahudi, saudara, dalam budaya Yahudi mereka memiliki satu wahyu. Mereka mendapatkan wahyu ilahi yang menyatakan bahwa seluruh keberadaan ini bersumber dari satu Allah yang menciptakan. Dan Allah lah sumber, Allah yang esa, Allah yang kudus, Allah yang mutlak, yang berbeda dari semua dewa-dewa yang terkungkung dalam satu keterbatasan wilayah dan batasan kekuatan. Tapi ada satu Allah yang sumber segala, Allah daripada universe, Allah atas segala alam semesta, bahkan bukan hanya dunia ini. Allah yang dari awal sampai akhirnya Allah yang kekal adanya. Nah saudara, kepercayaan inilah yang menjadikan orang Yahudi memiliki iman, ibadah, dan keagungan. Tetapi tetap belum cukup. Dan melalui Yohanes kita dibawa melangkah lebih jauh, menelusuri lebih jauh, melampaui budaya Yunani maupun Ibrani. Saudara, logos yang tidak dikenal itu sekarang telah dinyatakan dalam firman atau logos. Bahasa Yunani adalah logos, bahasa Indonesia adalah firman, bahasa Ibrani adalah dabar. Tetapi intinya sama. Sekarang Kristus firman itu telah datang sebagai pribadi yang inkarnasi dan berkarya bagi keselamatan umat manusia. Di dalam satu percakapan Rasul Paulus dengan para pemikir, ada golongan Stoa dan Epikuros di dalam Kisah Rasul pasal 17. Di satu sidang Areopagus, di mana dia memaparkan akan Injil kepada mereka. Paulus mengatakan, kalian beribadah, sangat beribadah. Kalian mencari tetapi ada Allah yang tidak kamu kenal. Aku memperkenalkan kepada kamu. Dulu kalian itu pikir Allah itu adalah ini dan itu. Tetapi sekarang aku memberitahu. Allah itu tidak dibatasi oleh gedung, oleh satu ruang ibadah, oleh satu temple, satu rumah ibadah buatan manusia.
Allah itu lebih besar dari itu. Tapi sekarang dia sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit dan akan menegakkan keadilan, menawarkan keselamatan. Dan siapa yang menolak harus menghadapi tata pengadilannya. Saudara, orang menertawakan. Tetapi ada yang percaya dari kalangan orang Yunani. Dan saudara, mereka orang Kristen akan dianiaya. Tetapi setelah suatu saat, maka banyak orang-orang dari Romawi, dari Yunani, dari berbagai bangsa menjadi percaya. Kristus berjaya. Karena firman itu memberi jawaban bagi umat manusia. Saudara, bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi mengenal Allah, Yahweh, Tuhan Allah. Tetapi Allah ini tetap jauh. Karena walaupun Allah adalah Allah covenant, dosa mereka lah yang menjadikan mereka jauh daripada Tuhan. Maka melalui Yesus Kristus, firman itu yang inkarnasi, firman menjadi daging, Allah menjadi dekat. Dia adalah Immanuel, Allah yang dekat, yang mau mengampuni dosa kita melalui penebusan diri Yesus Kristus, lalu mau menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan melalui satu pengudusan dan penciptaan kembali, melalui percikan darahnya dan kuasa lahir baru dari Roh Kudus, kita diterima sebagai anak-anaknya. Saudara, mereka orang Yahudi adalah satu bangsa yang menerima perjanjian Abraham. Tetapi saudara, banyak mereka dari dulu bahkan sampai sekarang masih menantikan Mesias. Karena ketika Mesias itu datang, mereka tidak menerima. Mereka terus memberontak, dosa belum ditebus, mereka belum disingkapkan. Mereka perlu anugerah khusus dan semuanya itu hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Saudara, pada mulanya Allah firman. Ini melampaui apa yang dicari di dalam konsep-konsep logos di dalam orang Yunani. Demikian juga ini melampaui akan pemikiran Allah pencipta. Tetapi sekarang Allah itu menjadi hadir di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, yang menebus. Nah saudara, ini merupakan satu penyingkapan pewahyuan yang melampaui seluruh budaya, baik barat maupun timur. Kalau kita boleh tambahkan lagi saudara, di timur yang timur, yaitu di oriental, ada seorang yang sangat hebat di dalam pemikiran tentang yang alam rohani. Kalau Konghucu banyak mengajarkan etika tentang hidup. Hidup aja tidak ngerti, gimana mau mengerti setelah hidup atau kematian, di balik kehidupan, di balik kematian. Maka Konghucu banyak bicara mengenai etika, kehidupan, penataan hidup masyarakat. Sedangkan Lao Tzu lebih dalam. Dan dia pernah mengatakan, Tao itu adalah logos, Tao adalah jalan, Tao adalah kebenaran, Tao. Wah saudara, dia mengatakan dalam kalimat pertama, Tao kalau bisa dijelaskan sudah bukan Tao. Tao kalau bisa diberi nama sudah bukan Tao. Tao itu misterius. Tetapi saudara, Tao yang begitu penting, yang begitu dibutuhkan, yang menjadi pencarian, menjadi pencarian jiwa manusia. Yang seperti laron yang mencari terang, yang walaupun mati pun rela. Lao Tzu mengatakan, jikalau siang hari ketemu Tao, malam mati, itu pun sudah puas. Karena itulah pencarian manusia. Saudara, Tao, logos, dabar, firman yang dicari sekarang sudah datang di dalam diri Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Adalah pewahyuan yang begitu agung yang melampaui seluruh agama, filsafat, dan budaya yang diberikan Tuhan kepada kita. Dulu ketika saya mengenal bahwa ada Tuhan yang menciptakan, saya mendapatkan inspirasi, penataan, filsafat, paradigma hidup. Oh ternyata hidupku harus mendapat dasar dalam Tuhan. Saudara, manusia kemudian belajar ada Tuhan. Mendasarkan hidup mereka atas suatu dasar iman kepercayaan. Tetapi itu tidak cukup. Karena tetap tidak memiliki anugerah. Tetapi ketika firman datang di dalam Yohanes 1 ayat yang 1. Pada mulanya firman. Ini bukan tentang satu Allah yang abstrak. Tapi Allah yang inkarnasi dalam diri firman. Maka kita semua orang Kristen sangat diberkati.
Karena dia bukan Allah yang memberikan hukum untuk menuntut kita yang tidak mampu melakukan. Tapi dia datang dengan anugerah, penebusan, dengan uluran tangan, dengan cinta kasih, dengan kehangatan rangkulannya untuk bisa menolong kita. Allah Tritunggal memastikan keselamatan yang terjamin dan berhasil bagi kita umat pilihannya. Bagi saya ini adalah satu penyingkapan anugerah yang luar biasa. Saudara, kita semua perlu mencari akar sumber hidup kita. Kita perlu mengenal sumber itu, yaitu Allah. Dan kita sekarang menemukannya itu di dalam firman, yaitu Yesus. Tapi siapakah sesungguhnya Yesus itu? Yohanes mengatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu dikatakan pros, bersama. Pros, ketika dikatakan pros, lalu diterjemahkan menjadi bersama atau with, selalu di dalam ayat-ayat yang banyak dipakai Alkitab, jenis struktur pemakaian firman bersama memakai kata pros, menuju pros bersama, itu di dalam sejumlah ayat selalu contohnya, mayoritas kecuali beberapa yang sedikit, adalah satu pribadi dengan pribadi. Relasi pribadi dengan pribadi. Maka di sini adalah firman itu adalah firman yang pribadi dan juga Allah firman pribadi kedua bersama-sama dengan pribadi yang pertama. Ini bukanlah satu abstraksi, satu kuasa impersonal, tetapi adalah sesuatu yang kekal, suatu pribadi yang kekal, yaitu pribadi kedua dan pribadi ketiga. Di dalam kekekalan ada bersama-sama. Lalu dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Saudara, kita membaca ayat-ayat ini, kita tidak memikirkan. Ayat ini begitu kelihatan simple. Tapi ini adalah ayat yang menimbulkan kehebohan, penyelidikan, bahkan pertentangan, bahkan munculnya bidat-bidat. Karena apa saudara? Karena ada sejumlah orang yang ketika melihat, membaca tulisan atau teks bahasa Yunani dikatakan theos and ho logos. Kalau kita jadikan interlinear, theos itu Allah, and itu adalah kata kerja. Misalnya was, am, is, I am, he was, you are. Itu kata kerja. Ya. Nah, theos Allah adalah atau itu adalah hologos, the word, sang firman. Ho itu adalah the, bahasa Inggris dan bahasa Yunani adalah artikel, the son, ya, the house, merujuk. Ya. Maka saudara, ada sejumlah orang yang melihat bahwa hologos sang firman, theos, and adalah Allah. Mereka melihat bahwa kata theos di sini tanpa kata artikel. Misalnya satu yang spesifik. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa Yohanes di sini sedang bukan merujuk kepada satu keberadaan yang spesifik. The God, one God, a God, the God, satu-satunya. Tapi God. Jadi God di sini bagi mereka dianggap sebagai satu kualitas kealahan, semacam sifat. Jadi mereka mengatakan bahwa firman ini di sini bukan Allah tetapi hanya bersifat ilahi. Ngaco. Inilah dari sini cara penjelasan yang kemudian muncul bidat-bidat. Yang tidak mengakui Yesus itu ilahi. Yang tidak mengakui Yesus adalah Allah pribadi kedua. Kalau dia bersifat ilahi, dia adalah ilah yang nomor dua yang diciptakan yang tidak setara. Maka mereka menolak Allah Tritunggal. Mereka memelintir ayat ini untuk mendukung ajaran mereka. Yang kita kenal misalnya dulu Arianisme atau Arius. Lalu sekaranglah Saksi Yehova maupun semua orang yang mengikuti ajaran-ajaran seperti demikian. Saudara, sebenarnya kalau mau kata sifat, menyatakan satu sifat keilahian. Di dalam bahasa Yunani itu ada satu kata yang lebih cocok. Bukan theos. Theos itu kata benda. Ya, kata benda predikat.
Satu kata benda yang menyatakan satu predikat. Tetapi kalau mau kata sifat, bahasa Yunaninya adalah theos. Theos, divine. Tapi bukan ini yang dikatakan. Ini alasan pertama kenapa penjelasan atau pandangan yang mengatakan bahwa Yesus firman itu bukan Allah, Allah pribadi kedua yang sama kekal dengan Allah Bapa, tapi hanya bersifat ilahi. Itu pertama di sini salah. Karena ini adalah suatu predikat, kata benda predikat, bukan kata sifat. Karena di sinilah theos, Allah. Alasan kedua saudara, ada penjelasan yang lebih penting, yaitu yang tadi saya katakan bahwa kata theos di sini adalah kata benda predikat tanpa artikel. Saudara, ini kita belajar sedikit linguistik. Di dalam bahasa Yunani ada satu istilah kalau Anda membaca di kamus Anda akan menemukan, yaitu dikatakan anarthros, yang akan dipakai di dalam sejumlah pikiran maupun biologi. Yaitu bahwa kata yang tanpa artikel, yang biasanya khususnya dalam kata benda bahasa Yunani. Dalam linguistik dikatakan not having an article. Satu kata yang tidak punya artikel, tetapi seperti merujuk kepada seperti punya partikel. Misalnya ya saudara, kita temukan ya di dalam you are the king of Israel. Itu tidak ada artikel dalam original bahasa Yunani, tetapi jelas ketika Nathanael, ya kalau nggak salah Nathanael tahu siapa, dalam Yohanes pasal 1 ayat 49 dikatakan, engkau raja orang ya Israel. Di situ tidak ada satu artikel. Tetapi bahasa Inggris diterjemahkan menjadi you are the king. Tidak ada the di situ. Karena memang dalam linguistik bahasa Yunani ada kata yang tanpa artikel tapi menunjuk. Theos, tidak perlu artikel. Sebenarnya theos, tidak perlu itu. Ya. Tetapi adalah menunjuk pada satu kata benda predikat. Dia adalah Allah, ya saudara. Nah, bahkan saudara di dalam biologi pun ada organisme yang tanpa kaki, tanpa sayap, atau tanpa ini dan itu, ya, atau tanpa joint. Joint itu adalah joint, ya, sendi dan sebagainya. Jadi ini ada di dalam bahasa Yunani. Ya, saudara. Nah, dengan ketika Yohanes menyusun theos, ya, dikatakan theos and logos, dia menyusun demikian Allah sebenarnya mau menekankan sang firman, ya, logos itu adalah Allah. Itu mempunyai penekanan, yaitu menekankan bahwa firman itu adalah Allah. Justru yang ditekankan kealahan dari firman oleh bidat-bidat justru dibalikkan untuk menyatakan dia bukan Allah. Alasan yang kedua. Sekarang alasan yang ketiga. Saudara, alasan ketiga adalah bahwa seandainya Yohanes menulis seperti yang disangkakan oleh para bidat itu, yaitu dia menambahkan theos and logos. Wah, mereka kan puas, ini baru menyatakan Allah Tritunggal. Justru keliru. Justru kita tidak bisa mendapatkan doktrin Allah Tritunggal. Karena apa saudara? Karena ketika dikatakan bahwa firman logos adalah theos, maka Allah itu menjadi satu Allah yang semuanya hanya dalam firman. Itu bisa membahayakan bahwa tidak ada tempat bagi Allah Bapa. Tapi Kristus firman itu sendiri adalah keseluruhan kealahan. Maka itu tidak boleh. Pada kealahan itu adalah ada Bapa Allah, ada Kristus, Anak itu Allah, ada Roh Kudus itu Allah. Maka tidak pernah boleh ada kata artikel di dalam theos. Tidak boleh menjadi theos. Karena dengan demikian, maka nanti akan menjadi modalisme.
Modalisme adalah bahwa Allah itu cuma satu. Jadi ketika Yesus datang dalam dunia, ya Allah itu Esa. Jadi Allah sekarang Allah Bapa menjadi anak. Ya, nanti menjadi Allah Roh Kudus. Hanya satu. Maka karena adalah saudara, di dalam kita mendengarkan ucapan-ucapan Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang Allah Bapa dan Allah Anak, dia tidak pernah mengatakan, percayalah pada Allah, lalu dia juga disebut Allah. Tapi dia selalu menyatakan Bapa, Anak, Allah, Anak atau Kristus. Untuk membedakan dua pribadi yang berbeda. Di dalam keesaan, di dalam Tritunggal, yang nanti akan ditegaskan, harus ditegaskan bahwa pribadi Bapa dan pribadi Anak adalah dua yang berbeda. Sehingga tidak boleh dikacaukan. Kalau ini tidak dijaga baik-baik, lalu orang percaya Yesus adalah Allah, celakanya, maka ini adalah modalisme. Yesus adalah Allah, Allah Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, dan hanya ada satu. Tidak ada problem Trinitas, tapi kita kehilangan kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua rusak. Bukan ini yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, sekarang kita melihat kepada ayat yang kedua. Ayat kedua adalah semacam pengulangan penekanan. Dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada hal yang baru sebenarnya saudara. Seakan-akan, seorang penafsir mengatakan, seakan-akan Yohanes mengulang kembali apa yang sebelumnya sudah dia tegaskan untuk memastikan kita tidak salah mengerti. Ada kata pada mulanya di ayat pertama, ada kata bersama-sama dengan Allah supaya kita menjadi tahu bahwa Sang Firman yang adalah Allah itu sudah ada sejak permulaan bersama-sama dengan Allah dan melalui permulaan yang tidak dimulai. Dia memulai segala sesuatu. Nah saudara, masuk kepada ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebenarnya ayat ketiga ini mau menegaskan tentang relasi firman dan penciptaan. Kejadian pasal 1 lah penciptaan dan Allah, Allah dan penciptaan. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru kita dibawa untuk mengenal bahwa Allah yang mencipta sekarang diperkenalkan satu pribadi yang disebut dengan firman. Melalui firmanlah segala sesuatu diciptakan oleh dia dan melalui dia. Sebenarnya penegasan di dalam ayat ketiga ini dilakukan secara positif dan negatif. Positifnya adalah bahwa segala sesuatu telah diciptakan melalui dia. Atau dengan kata lain, melalui dia segala sesuatu telah diciptakan. Positif. Lalu negatifnya adalah bahwa tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Atau dengan kata lain, segala semua yang telah dijadikan tidak akan jadi kalau bukan dia yang menjadikan. Menegaskan tentang Kristuslah yang sumber dari mana ciptaan itu boleh terjadi. Saudara, kita mengenal Allah adalah pencipta. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah itu juga yang mencipta adalah di dalam firman. Maka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16, di sana dikatakan bahwa Yesuslah agen pencipta, pelaksana penciptaan. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat ke-17, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sebelum ada penciptaan, dia ada sebagai yang mencipta, bukan sebagai yang dicipta. Dan melalui dialah Allah yang berfirman, maka jadi Yesuslah firman yang melaluinya dan bagi dia, bagi Allah, dunia diciptakan. Hal ini selalu banyak juga di tempat lain itu ditegaskan bahwa Yesus Kristus Sang Firman itu yang inkarnasi punya eksistensi sebelum dia lahir di Palestina, di Bethlehem. Dan dia adalah Allah yang menjadikan alam semesta, kemudian lahir inkarnasi. Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu kemudian di dalam sejumlah ayat yang mungkin di sini terjemahnya kurang jelas dan bisa menimbulkan problem, yaitu di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin,
saksi yang setia dan benar. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, permulaan dari ciptaan Allah. Bahasa Inggrisnya the beginning of God creation. Saudara, ini bisa menimbulkan kesan bahwa Yesus sebagai yang pertama diciptakan. Maka mereka yang tidak percaya Allah Tritunggal akan memakai ayat seperti ini untuk menyatakan, loh, Yesus sendiri diciptakan, permulaan ciptaan. Saudara, di sana dikatakan arche, pada mulanya. Nah, arche di sini bisa mempunyai arti beginning, bisa berarti originator, yang mengoriginal, yang menjadi yang original, yang mengoriginalkan, yang mengadakan, yang sumber yang mengadakan, atau sebagai the ruler yang berkuasa atas ciptaan. Jadi ini bisa mempunyai arti yang permulaan. Kalau kita mengkaitkan dengan Yohanes pasal 1, dialah yang memulai adanya ciptaan. Kalau diartikan sebagai originator, maka dialah yang original, yang memulai dari tidak ada menjadi ada. Kalau dia dimengerti sebagai the ruler, dia adalah yang penguasa atas ciptaan yang dia ciptakan. Nah, saudara, inilah ayat-ayat yang perlu dijelaskan supaya tidak salah pengertian. Maka saudara, saya mau mengutip seorang penafsir, dia mengatakan demikian. Saya akan pakai bahasa Indonesia saja terjemahnya. Yohanes bermaksud supaya seluruh Injilnya dibaca di dalam terang dan wawasan ayat-ayat yang sedang kita kupas tadi. Kebutuhan, perbuatan dan kata-kata Yesus adalah kata-kata dan perbuatan dari Allah. Dan jika tidak demikian, maka seluruh kitab ini merupakan satu penghujatan. Karena seluruh kitab ini nanti akan menunjukkan kalau Yesus bukan Allah, bagaimana mungkin seorang manusia bisa berkata-kata dan bertindak seperti itu. Maka Yesus lain keliru, orang-orang Yahudi, imam-imam Sanhedrin, itulah yang benar. Tapi mereka tidak tertipu. Mereka jelas Yesus menyatakan sesuatu sikap perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh suatu Allah dengan kuasa ilahi. Dan untuk itulah Yohanes mau dari awal ketika kita membaca kitabnya, kita tahu siapa dia. Saudara, menurut saya banyak sekali orang-orang Kristen terus mengalami kebentur tergoncang. Bahkan setelah Kristen, bahkan jadi pendeta, bahkan pelayanan, satu hari bisa ditipu orang karena mereka kalah argumentasi. Karena ketika mereka disodorkan, orang-orang Kristen yang disodorkan lalu kemudian diberikan argumentasi bahwa ini loh ayat-ayat lalu dikatakan bertentangan. Bagaimana mungkin Yesus kamu percaya sebagai Allah, sedangkan ini ada kata-kata seperti demikian. Ya, ini nanti adalah cuma Bapa yang mengetahui, ini anak Bapa lebih besar dan sebagainya. Ini semua akan menimbulkan kita menjadi kacau. Sebenarnya sesungguhnya Yesus itu siapa? Saudara, kita harus mengenal dengan jelas dari awal. Siapakah Yesus di dalam kekekalan? Karena Yesus yang datang dalam dunia, seperti dikatakan oleh Martin Luther, Allah lah Allah yang tersembunyi. Seperti kata firman Tuhan, yang tersembunyi. Allah itu adalah yang tersembunyi. Ada banyak misteri di dalamnya. Dan tidak semua diungkapkan pada kita. Saudara, ada banyak rahasia-rahasia yang kita tidak paham. Apalagi Allah datang menjumpai kita di dalam inkarnasi. Di dalam merendahkan diri. Dia tidak mengungkapkan seluruh kemuliaan kegemilangannya seperti waktu hari penghakiman. Dia tidak datang dengan gagah perkasa dan hukuman. Dia datang sebagai suatu bayi yang kecil, yang lemah. Dia datang sebagai seorang pelayan, hamba budak. Dia datang sebagai seorang yang bisa ditangkap dan dibunuh, diejek, ditolak. Tetapi keberadaan aslinya tidak berkurang. Dia adalah Tuhan yang mulia. Allah yang perkasa. Yang di dalam dirinya seluruh dunia dia menopang. Seluruh hidup kita tergantung. Keselamatan kita, dia yang mengerjakannya. Nah, kalau kita salah memahami akan hal ini, maka kita akan membaca Alkitab dengan terseok-seok. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen abad permulaan, mula pertama mereka pun kesulitan. Tetapi beda antara murid-murid dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dengan akal budi mereka yang belum dicerahkan, mereka kebentur.
Para muridnya mungkin mulanya terbentur dan mereka susah memahami. Tetapi mereka dibukakan dengan anugerah Tuhan. Sehingga mereka itu kemudian sadar bahwa Yesus yang menyatakan dirinya sebagai bersifat ilahi. Allah Tuhan adalah Allah. Satu hari mereka akan akui. Dan itu bukan tiba-tiba. Tetapi sudah ada di dalam perjanjian lama. Ada di dalam kitab Mazmur. Dia disebut Allah. Dia itu dihormati. Dia dihormati oleh Daud yang adalah leluhurnya, tetapi keturunannya benih Daud, keturunan Daud, itu Mesias lebih besar daripada Daud. Dia adalah yang dinamakan Allah yang perkasa. Dia adalah yang permulanya sejak purbakala. Dan malaikat Tuhan yang disembah antara Allah dan malaikat Tuhan itu adalah identik. Maka kemudian para murid menjadi bisa menerima. Seperti juga Paulus tidak bisa menerima. Tapi suatu saat dia menjadi bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi. Maka kita menemukan di dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa Ia adalah Allah yang patut dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini pengakuan iman daripada Rasul Paulus yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian Filipi pasal 25 sampai 11 bahwa dialah Allah yang walaupun setara dengan Allah yang adalah Allah, gambar Allah yang adalah Allah, tapi rela inkarnasi bahkan menjadi manusia, bahkan menjadi budak, bahkan mati di kayu salib, dan dia dikembalikan di dalam kemuliaan, ditinggikan. Segala lidah, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dialah Tuhan. Kolose pasal yang 1 ayat 15 sampai 20 yang tadi pun kita baca. Dialah yang menjadi pemula, yang memulai segala sesuatu, yang menjadi pencipta. Dialah the originator. Dialah yang menjadi the ruler of all creation. Dan dia sendiri bukan yang menjadi kategori ciptaan. Tapi dialah yang dicipta karena dia sudah ada sebelum ada ciptaan. Lalu kemudian Yohanes. Yohanes adalah salah satu kitab yang paling straightforward, paling langsung, belak-belakan istilahnya. Di dalam perjanjian baru yang mengatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini dimunculkan melalui ucapan Thomas. Yaitu ketika dia telah melihat penampakan Yesus yang bangkit dan disuruh mencolokkan tangannya ke dalam bekas luka di tubuh Yesus. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, kita menemukan di sini sejak dari awal di dalam permulaan kitabnya. Dia akan menceritakan karya Kristus, pengajaran Yesus. Tetapi kita bisa keliru kalau kita tidak dari awal diperlengkapi dengan pemahaman bahwa kita berhadapan dengan Allah Tritunggal. Seluruh penataan realita harus dimulai dengan kebenaran. Dan dalam hidup kita, kita selalu berurusan dengan Allah. Bahwa Allah sejati adalah Allah yang Tritunggal. Dan bahwa dia, Yesus Kristus, telah datang dalam kehidupan kita. Dan ketika kita beriman sama dia, kita mesti memahami dia adalah Allah yang dari kekal sampai kekal. Alfa dan Omega. Ada Allah Tritunggal yang menjadi juru selamat kita. Dan dengan demikian kita boleh melewati seluruh perjalanan hidup. Memahami, membaca Alkitab dengan pengertian yang tidak keliru. Saudara, mengenal Allah menjadi dasar penting. Dari situ kita boleh mengenal diri. Lalu menghadapi, menjalani, mengatasi segala pergumulan dan kondisi hidup yang penuh dengan pergolakan. Saudara, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, maka kita akan kacau. Karena kita akan bertemu dengan dia di dalam samaran, di dalam satu disguise, dalam sesuatu jubah yang akan membuat kita susah untuk kita bisa salah menyikapi dia. Saudara, Yesus itu sangat mulia tetapi tidak datang langsung dengan kegemilangan. Tapi sering dalam rupa kerendahan, di dalam simplicity. Tuhan memimpin hidup kita juga seringkali tidak langsung. Semua penuh kemenangan seperti di akhir zaman ketika kita dibawa kembali ke surga. Tidak ada lagi kesusahan. Tapi dia memimpin hidup kita dalam lika-liku. Dan itu bisa membuat kita itu menjadi susah. Saudara, saya memakai ilustrasi dari kehidupan sehari-hari. Kita ketemu orang. Kita lihat orang, lihat baju orang, kita lihat tongkrongan orang, kita lihat rupa orang, kita lihat sikap gaya hidup orang. Kadang kita kecele, kadang kita melihat orang yang sederhana sebagai orang biasa, kita kurang menghargai, kita kurang anggap. Sampai satu hari kita baru tahu,
Dia itu orang kaya sekali. Dia orang yang bukan hanya kaya, dia memiliki uang yang banyak. Dia mungkin seorang yang telah kemudian saking berhasil dan panggilan Tuhan, dia meninggalkan segala sesuatu. Dia itu simple, sederhana, rendah hati. Sederhana sekali. Padahal dia itu banyak memberikan persembahan. Dia banyak melakukan perbuatan baik. Tetapi karena kita tidak mengenal dia dengan baik, kita kemudian telah melakukan sesuatu hal yang keliru. Yaitu kita menghina, kita melecehkan. Kita melihat orang yang tongkrongannya baik, bajunya megah, dan sebagainya, kita menghormati. Sedangkan mereka yang memiliki kerendahan, sederhana, kita kurang anggap. Lebih celaka kalau kemudian kita bersikap, bertindak yang menyakitkan atau menghina mereka. Maka itu keliru. Kita sering keliru, tidak memberikan hormat kepada yang harus dihormati. Seperti itulah Yesus Kristus. Dia yang begitu mulia datang pada kita di dalam kerendahan hati. Di dalam pengorbanan diri. Dalam satu jubah seorang budak. Saudara, kalau ada orang yang jatuh, seorang bapak tua jatuh. Lalu kemudian ada seorang wanita kemudian membantu dia. Apakah yang dilakukan perempuan itu mengagumkan? Kira-kira gimana? Hal yang biasa. Kalau yang melakukan itu adalah seorang pembantu, seorang bapak-bapak miskin. Oh ya, perbuatan baik. Tapi gimana kalau orang itu adalah misalnya calon raja, calon ratu. Katakanlah jika dia adalah Kate Middleton. Tahu nggak Kate Middleton itu siapa? Istri daripada Pangeran William. Hampir pasti akan jadi ratu. Atau Lady Diana. Ketika kita melihat, wah ini luar biasa. Ini bukan seorang pembesar, seorang hebat, terkenal, kerajaan yang besar, yang gaya-gayanya orang lain yang bisa mengerjakan. Dia nggak perlu untuk turun tangan seperti ini. Tapi ketika dia mengulurkan tangan, mengusap orang yang kena AIDS atau apa, wah saudara, ini bukan orang perawat biasa yang melayani orang-orang yang bawa. Tapi seorang besar, seorang hebat, seorang terkenal, seorang yang luar biasa, berani melakukan demikian, luar biasa. Satu perbuatan menjadi bermakna berbeda kalau kita tahu siapa yang melakukannya. Termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat kelihatan remeh, yang sangat orang lain bahkan kita mungkin tidak mau lakukan. Kalau kita tahu yang melakukanlah begitu besar, begitu agung, kita akan rendah hati. Kita akan mengagumi sebagai itu tindakan rendah hati, tindakan keagungan yang jiwa begitu mulia dari yang begitu besar rela lakukan hal yang sederhana. Saudara, kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak akan bisa menghargai. Tapi kalau kita sampai mengenal Dialah yang dipuja-puji malaikat, Dialah Allah yang disembah, tapi rela inkarnasi, kita memiliki satu pemahaman yang berbeda. Kejadian membawa kita kepada penciptaan. Dan kita mendapatkan makna hidup. Yohanes membawa kita melampaui penciptaan. Tapi pada sang pencipta yang bukan hanya di sorga, tapi datang dalam dunia, hidupku pasti berarti. Hidupku pasti diberkati. Saudara, dalam perjalanan hidup kadang kita melalui lika-liku. Sehingga saudara kadang kita berkata Tuhan tidak baik. Seperti itulah kita sering bergumul. Tapi saudara, ketika kita mulai mengenal bahwa Yesus adalah firman kekal datang dalam dunia dan menjalani semua derita tapi berkemenangan, maka orang Kristen mestinya tidak mudah untuk digoncangkan. Karena kita tidak akan menjadi goncang ketika hidup kita melewati lika-liku jalan salib. Ketika kita dihina, kita difitnah. Saudara, banyak orang ketika mengalami kesulitan dari orang lain, mereka tuh kebakaran jenggot. Mereka marah. Ada orang karena orang lain yang berbuat sesuatu yang belum tentu orang itu berbuat salah. Tapi merasa orang itu berbuat salah. Mereka sudah tidak mau pergi ke gereja. Atau mereka sudah pindah gereja. Atau mereka penuh kepahitan. Mereka tidak mau baca Alkitab. Kenapa perlu seperti itu? Karena kita dari awal tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Dia yang datang dalam dunia, dalam segala pergumulan, dalam segala macam carut marut hidup yang penuh dengan problem ini. Tapi kalau kita mengenal Dia dan kita membaca Injil, kita nanti akan makin kagum. Luar biasa. Firman-firman yang kelihatan sulit bukan menggoncang iman kita, tapi justru membuat kita semakin mengagumi Yesus yang begitu rela merendahkan diri, rela membuat dirinya dihina.
karena cinta kasih dan keagungan jiwa yang berkorban. Bahkan dia dengan demikian dia harus disembah, dipuja, dicinta lebih daripada apapun. Dan karena dia yang rela datang dalam dunia dan melalui akan segala lika-lika hidup yang begitu berat dan susah dan berkemenangan. Demikian juga kita akan menjalankan hidup kita dengan pengertian, dengan berkemenangan. Kita menghadapi orang-orang yang mungkin tidak baik, memfitnah, menjelekan kita, menghalangi, membabat, merugikan, mencelakakan kita. Saudara, orang yang telah mengenal Yesus dan pimpinan Tuhan tidak akan mudah untuk menjadi marah, kecewa. Dia mungkin ada getir, tapi sebentar. Karena setelah itu dia akan senyum. Tuhan akan memimpin saya melalui jalan kemenangan. Dan aku tidak perlu terlalu bersusah. Ya memang manusia begitu kok. Tapi Tuhan tak pernah membiarkan. Tuhan selalu menang. Tuhan yang berkuasa. Lihatlah dia yang datang ke dalam dunia. Dan dia telah menyelesaikan dengan berkemenangan dan memastikan suatu masa depan yang baik untuk saya. Saya pasti akan bisa melewati. Bukan karena saya hebat, tapi karena kesetiaannya yang luar biasa. Pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini merupakan suatu pewahyuan yang paling agung yang boleh dimiliki oleh umat manusia. Kita akan meneruskan ke dalam ayat-ayat berikutnya yang mestinya hari ini masuk sampai 4 dan ke-5. Di situ ada 2 kata yang sangat mendalam, teologis, rohani, sangat penuh keberkatan. Yaitu 1, hidup, 2, terang. Inilah semua yang sangat dibutuhkan. Yang dicari orang yang beragama, yang dicari oleh orang yang berfilsafat, oleh budaya dan segalanya. Tetapi semua kita peroleh karena firman yang telah datang ke dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpin tolong kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Sehingga kami ketika membaca firman memiliki satu kunci. Melihat seluruh ayat-ayat yang mungkin menjadi sulit. Justru di dalam keagungan, inkarnasi, kerelaan, cinta, pengorbanan diri yang membuat kami terkagum-kagum, membuat hati kami penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan sukacita yang melimpah, yang tak bisa diberikan oleh dunia. Karena kami telah mendapatkan satu center, kami mendapatkan satu torch, mendapatkan satu penerang untuk melihat seluruh kitab menjadi jelas. Karena rahasia Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah yang asal mula. Tapi asal mula yang memulai segala sesuatu datang untuk memulai hidup baru yang memimpin kami menuju jalan kemenangan, jalan keselamatan. Terima kasih Bapa. Tolong jikalau di antara kami mengalami kepahitan, kesusahan, kami kembali pada iman yang benar, mengenal Allah, mengenal realita dunia, dan mendapatkan satu kunci semuanya mendapat harmoni dan satu penyelesaian dan kemenangan di dalam iman kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sekarang akan sama-sama merespon dengan mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan sambil menaikkan pujian lagu yang keempat, Hidupkan Gerejamu. Persembahan dapat diberikan melalui QR code yang nanti akan ditayangkan ataupun melalui transfer. Mari kita boleh memberi dengan sukacita, kiranya Tuhan terus pelihara kita,
boleh tetap berkecukupan di dalam masa-masa pandemik seperti demikian. Hidupkanlah gerejamu. Hidupkan gerejamu, perbuatan tanganmu, yang mati dihidupkan oleh firman-Nya. Sadarkan umatmu, hidupkan gerejamu, padamu kami minta. Datanglah segera, berkatilah kami, oh Tuhan pemurah. Hidupkan gerejamu, tinggikan namamu. Roh Kudus datang, nyalakan kasih kepadamu. Hidupkan gerejamu, padamu kami minta. Datanglah segera, berkatilah kami, oh Tuhan pemurah. Berkatilah firman-Mu, gerejamu hidupkan. Firman-Mu benar dan kudus, kami mau saksikan. Hidupkan gerejamu, padamu kami minta. Datanglah segera, berkatilah kami, oh Tuhan pemurah. Curahkan Roh Kudus, gerejamu hidupkan. Pada Tuhan beri kemuliaan, berkat-Mu curahkan. Hidupkan gerejamu, padamu kami minta. Datanglah segera, berkatilah kami, oh Tuhan pemurah. Kita akan berdoa bagi persembahan. Saya persilakan untuk petugas untuk memimpin di dalam doa persembahan. Silakan, Pak Darius akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami masih boleh beribadah, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, terkhusus di GRI Andi Kadi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami belajar mempersembahkan hati kami, seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Yang pertama adalah tentang ibadah offline tetap dijalankan. Mari kita yang memiliki satu kondisi tidak terhalang, jangan karena alasan malas, mau mudanya saja. Tidak baik kalau kita menghindari satu ibadah fisik kalau kita bisa lakukan. Sedangkan kalau kita memiliki hambatan karena masalah kesehatan, maka kita biarlah bisa ada di rumah. Biarlah di masa pandemik kita tidak kendur dan tetap giat dalam ibadah dan melayani. Pendaftaran untuk ibadah offline boleh dilakukan melalui link ataupun nomor kontak yang telah disediakan. Baik saudara, yang berikutnya adalah mengenai KKR regional. Kita bersyukur bahwa pelayanan KKR tetap dijalankan di tengah masa pandemik. Kita bisa lakukan itu melalui online, melalui Zoom ataupun kadang melalui Google Meet, Google Meeting. Saudara, kita terus boleh tetap giat untuk anak-anak kita tidak juga mau melakukan satu resiko untuk pertemuan dan itu juga tidak memungkinkan. Maka kita melalui sarana internet kita tetap melakukan seluruh kegiatan KKR regional ini. Doakan sepanjang
masa puasa, nanti akan banyak sekali sesi-sesi KKR regional yang dilakukan. Ini ada sudah beberapa schedule yang telah disampaikan. Mari kita boleh bersama-sama untuk mendoakan dan sebagian kita boleh ikut bersama-sama dalam pelayanan ini. Baik, lalu kemudian juga ada persekutuan guru sekolah minggu pada Kamis depan. Dan juga ada satu beda buku yang mau kita lakukan. Mari kita mempersiapkan diri. Ada satu penawaran atau dorongan untuk pelayanan multimedia. Mari saudara, di dalam masa pandemik demikian mempercepat kebutuhan kita untuk melakukan pelayanan multimedia. Maka dibutuhkan orang-orang, para remaja, pemuda, dan juga orang dewasa bersama-sama kita boleh berbagian di dalam pelayanan. Mari kita bersama-sama, ada sejumlah pelayanan seperti audio visual ibadah, desain grafis, video editor, sound editor, online operator, dan juga fotografer, slide operator, dan juga social media manager. Silakan untuk mengontak atau menghubungi Pak Jeffrey ataupun Saudari Lydia. Mari kita boleh bersama-sama melayani. Sebagian mungkin sambil belajar, sebagian mungkin kita bisa membimbing yang lain sambil meningkatkan pelayanan multimedia ini. Yang berikutnya saudara adalah sejumlah kegiatan rutin kita. Kita akan memasuki tema keempat daripada seri khotbah tentang khotbah agung gereja mula-mula. Kita akan masuk kepada khotbah Paulus di depan Raja Agripa. Ya, ini satu khotbah yang sangat penting juga. Kita akan belajar hari Rabu, sedangkan hari Jumat pemuda akan bersama-sama melakukan suatu penelaan, pembelajaran, penutupan daripada seri The Grace of God and the Transforming Power in Christian Life dengan tema Love your enemy and pray for those who persecute you. Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya engkau. Orang Kristen boleh hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Kalau orang Kristen kehilangan anugerah, kita sudah bukan Kristen lagi. Berikutnya adalah acara remaja, yaitu membahas seri tema God's Given Talent dengan pembahasan Is there no end to my suffering? Ya. Is there no end to my suffering? Ya. Oke, ini adalah satu tema tentang problem pergumulan penderitaan. Tuhan memberkati kita semua untuk hal ini. Saudara, saya menghimbau kita tetap berwaspada di masa pandemik. Sebagai pelajaran, sejumlah artikel mengingatkan kita, setelah adanya vaksinasi, muncullah semacam rasa percaya diri, imun kita makin baik, sudah boleh bergerak bebas. Ini merupakan pikiran-pikiran yang keliru. Karena mereka yang sudah divaksin bahkan 2 kali selesai, mereka masih bisa kena COVID. Ada yang meninggal, ada yang mungkin bisa sembuh. Jadi tetap kita harus menjaga protokol 5M. Pakai masker, menjaga jarak, ya, lalu aktivitas dan sebagainya, mencuci tangan, semua itu adalah sangat penting. Ya, kita tetap menjalankan kehidupan kita, aktivitas kita, tapi mari kita bersabar. Saudara, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi, berapa lama pandemik ini akan berlangsung. Kita juga dengarkan adanya mutasi-mutasi di sejumlah tempat yang terjadi, baik di Inggris dulu, lalu kemudian di Amerika, kemudian juga di India. Ada gejala-gejala yang baru dan sebagainya. India pernah mengalami suatu penurunan luar biasa, menyebabkan mereka sangat euforia, merasa sudah boleh bebas. Kegiatan rame-rame mereka lakukan, bahkan tanpa masker. Saudara, sekarang mereka mengalami satu gelombang kedua, kita ikut sedih dan prihatin. Mereka yang membuat AstraZeneca itu membuat itu akan dibutuhkan hanya untuk negara sendiri, dan itu pun masih kekurangan. Dan jumlah orang yang meninggal sangat banyak sekali. Maka saudara, kalau nanti kita mengalami satu penurunan jumlah yang tertular, biarlah kita tetap tidak menjadi lengah. Tetap kita itu berwaspada sampai pandemik ini secara benar-benar mengalami penurunan dan kita mengalami satu kondisi stabil kembali. Biarlah Tuhan boleh menolong dan memberi kita bijaksana, melindungi kita dan tetap kita beribadah dan melayani Tuhan. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri.
Kita akan menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih besar dari Allah Bapa, kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Kiranya anugerah yang berkelimpahan yang tercurah dari surga dinyatakan di Kalvari, diungkapkan dalam kemenangan di atas melalui kebangkitan Kristus yang telah menjamah hidup kita dengan darah Yesus yang memperbarui kita. Kiranya kuasa pembaruan, lahir baru, urapan, penyertaan, bimbingan daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu menguatkan kita semua untuk menjadi saksi bagi kebenaran dan anugerah Allah Tritunggal untuk membawa berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati.